Selamat siang, minggu ini saya akan menjelaskan tentang hubungan anak kos dengan junk food. Anak kos itu apa sih? Kita jangan ngomong apa dulu. Anak kos itu adalah diri kita sendiri. Anak kos itu tinggal yang sendiri, ya kebanyakan hidup sendiri, di satu kamar yang kecil, dan uangnya kebanyakan pas-pasan. Dan apa hubungannya? Hubungannya itu adalah ketika uang mereka pas-pasan, mereka selalu mengkonsumsi junk food 3 kali sehari. Itu hubungannya. Dan junk food itu sendiri apa sih? Junk food itu sebenarnya adalah makanan yang mengandung MSG, garam, dan lemak yang tinggi. Dan itu diolah sedemikian rupa dapat membahayakan tubuh kita. Berikut adalah contoh-contoh junk food. Junk food yang paling terkenal di dunia ini adalah hamburger. Semua orang pasti tahu kan hamburger itu. Coba kita lihat hamburgernya. Sebenarnya ini hamburger yang dibungkus plastik. Saya akan buka. Inilah yang disebut hamburger. Dari bentuknya sih kurang menarik karena lebih menarik yang di advertisement. Tapi saya akan rasakan gimana rasanya. Rasanya sangat enak. Dan kalau kalian tahu, harganya ini sangat murah. Ya, harga anak kantong, anak kos. Dan saya suka ini. Enak sekali. Dan yang tidak kalah terkenalnya, junk food yang lain. Itu adalah kentang goreng. Wah, lezat kayaknya. Saya coba dulu ya bagaimana rasanya. Rasanya sangat asin dan gurihnya itu, warna coklat itu menambah nafsu makan. Dan lezat sekali. Saya sebagai anak kos sangat menyukai makanan ini. Saya sebagai orang Indonesia tidak pernah ingat akan makanan ini ketika saya lapar, ketika akhir bulan yang uang saya selalu habis, yaitu mie instan. Ini adalah makanan selera bangsa. Ya, yang kalian tahu, semua orang Indonesia mengkonsumsi. Bahkan presiden pun pernah mengkonsumsinya. Saya akan coba, ini adalah mie goreng. Sebentar. Lezat sekali, dan ini adalah makanan junk food yang paling murah. Setiap bulan pasti saya makan ini. Dan yang tidak kalah enak itu adalah sosis, tapi saya tidak punya sosis di sini. Yang kalian tahu adalah sosis itu seperti, ya yang seperti ada gambar di samping sebelah saya sini. Sosis itu enak, berminyak, dan gurih. Ketika kita gigit, itu kenyal dan rasanya itu enak sekali. Ya meskipun tingkatan harganya itu agak mahal, tapi sosis adalah merupakan makanan yang istimewa bagi kita penggemar junk food. Ketika kita pada malam hari tidak bisa masak apapun, kita biasanya memilih satu makanan ringan ini yang kita paling suka, adalah keripik kentang. Kita lihat keripik kentang. Wow. Ini dia keripik kentang yang kita bicarakan. Keripik kentang ini satu bungkus sudah dapat mengganjal perut kita. Kita coba ya.
satu potong keripik kentang sudah memenuhi rasa di mulut saya. Makanya anak kos ini suka memiliki keripik kentang ini. Ya, kita anak kos mungkin ada yang bawa kulkas juga ke kos mungkin. Dan di kulkasnya itu diisi oleh ya makanan instan, junk food, dan yang salah satunya adalah makanan kaleng. Makanan kaleng ini gimana? Yang seperti ada gambar kita di samping ini. Ya sebenarnya tidak seperti gambar ini, tapi makanan kaleng itu mudah sekali untuk dimasak. Tinggal dibuka kalengnya, digoreng dengan minyak, selesai. Langsung kita nikmati dengan nasi yang panas dari kos. Itu dia kesukaannya. Dan pada saat kita makan makanan junk food ini, tidak enak kalau mulut kita tuh haus. Kan itu banyak micin dan garam ya. Nah kita kebanyakan mengkonsumsi minuman bersoda. Seperti contohnya Coca-Cola, Pepsi, ya semacam itulah. Dan juga mungkin bagi penggemar bir. Bir itu memiliki alkohol dan juga soda yang tinggi. Nah itulah. Dan satu lagi, kira-kira pada malam hari itu saya tuh lapar dan saya tuh uang saya tuh pas-pasan. Jadi saya memilih untuk membeli ayam goreng yang dekat. Dan goreng dekat ini bisa kita lihat di sini. Nah, warna keemasannya sangat menambah nafsu dan harum sekali. Mari kita coba. Minyaknya langsung melumuri bagian dalam mulut saya dan rasa kulitnya tuh sangatlah garing. Harganya juga murah. Siapa yang bisa nolak ini? Mengapa kita memilih junk food? Saya, anak kos, mengapa saya memiliki junk food? Daripada memilih masak-masakan yang ribet, harus dimasak, saya memilih junk food karena dia itu cepat dan junk food itu rasanya kebanyakan tuh enak sekali. Dan juga karena junk food itu kebanyakan adalah fast, praktis. Sekali praktis, kebanyakan junk food di daerah kos saya ini itu memiliki harga yang murah dan terjangkau ya bagi kantong saya. Dan saya pun tidak perlu repot-repot untuk mencari di mana-mana karena ketika saya lihat kanan kiri, saya langsung menemukannya. Dan mudah sekali ditemukan. Dan saya pun senang seperti itu. Namun ketika saya mulai berpikir tentang kesehatan saya, ya saya mengkhawatirkan karena junk food nih, ketika saya melakukan riset, ternyata junk food nih berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia mengandung MSG, garam, dan tingkat lemak yang tinggi, itu dapat menyebabkan satu ya, keriput sebelum pada waktunya. Karena keriput ini diakibatkan dari insulin yang melonjak tinggi. Kemudian sembelit. Kenapa kita tuh sembelit? Karena junk food tuh lemaknya tinggi dan susah dicerna. Ketika susah dicerna, makanan tuh kita 3 hari makan itu numpuk semua. Pada hari yang ketiga langsung keluar semua ya itu ya. Pokoknya numpuk di situ intinya. Terus yang ketiga itu mulas. Karena memiliki kadar lemak dan MSG yang tinggi dapat membuat aktivitas dalam lambung kita dan itu nyambung sampai pada usus ya bikin kita mulas, tidak enak. Jadi mengganggu waktu kita. Untuk bagi kaum wanita itu mereka biasanya mendapatkan PMS atau premenstrual syndrome. Ya kira-kira rasa sakit yang dirasakan lebih dan bisa lebih cepat mendapatkan mens. Untuk yang ini adalah yang paling sering terjadi. Meskipun kita tidak tahu kalau bahaya ini ternyata dari junk food, yaitu adalah pusing. Karena ya aktivitas chemical yang dalam tubuh kita itu melonjak. Jadi kita bisa dipengaruhi masuk ke otak sehingga kita pusing. Dan ujung-ujungnya kalau kita pusing kita itu pasti bad mood. Karena kita bad mood, ya kita tuh susah bekerjanya. Jadi kita sebagai anak kos, anak kuliah, kan kita perlu bekerja cepat waktu yang sedikit itu ya. Dan juga kembung. Kembung ini rata-rata dirasakan
ya lebih jarang dirasakan orang-orang ketimbang pusing. Karena kembung ini tergantung dari sirkulasi di perutnya mereka masing-masing. Dan bahayanya nih adalah ketika mereka tuh makan junk food, mereka tuh menjadi obesitas. Ketika mereka obesitas, iya karena lemak-lemak yang ditampung di perutnya itu terlalu banyak dan tidak bisa digunakan dengan baik. Dan juga mereka menimbulkan darah tinggi karena kandungan garam yang sangat tinggi itu menyebabkan darah tinggi dan meningkatkan kolesterol. Karena lemak yang tinggi pasti meningkatkan kolesterol dalam tubuh, jadi timbunan lemak sangat banyak. Dan juga kanker dapat disebabkan oleh makanan-makanan junk food ini. Dan kebanyakan dokter menangani masalah-masalah yang disebut Chinese Restaurant Syndrome. Kenapa Chinese Restaurant Syndrome? Karena junk food itu memiliki banyak MSG, dan MSG itu kebanyakan dipakai di restoran-restoran Cina dan masak-masakan Cina. Ya, sebagai anak kos saya harus mencari solusinya ya, daripada mengkonsumsi junk food terus-menerus. Saya harus lebih bertanggung jawab pada diri saya sendiri dan setiap aktivitas yang saya lakukan. Ya, hitung-hitung di kampus dan di kos saya ada kompor, jadi lebih baik saya memasak sendiri saja. Dan juga saya lebih prefer untuk meningkatkan aktivitas sendiri. Jadi saya tidak menggunakan motor ketika saya berjalan ke kampus, melainkan saya jalan kaki aja ke situ. Itu mengurangi keringat dan menurunkan kadar lemak yang dalam tubuh saya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kok kita bisa ada junk food ya di dunia ini ya? Menurut yang saya riset kemarin, ya data kecil lah, itu junk food ini berasal dari Amerika pada abad 19. Ketika itu industri Amerika itu sangatlah pesat sehingga orang-orang tidak memiliki waktu untuk makan. Untuk masak sendiri itu tidak ada waktu. Jadi mereka butuh yang cepat sehingga fast food itu diciptakan pada saat itu yang dijual dikit. Tapi kebanyakan fast food untuk dimasak dengan cepat memerlukan penggorengan. Sehingga kebanyakan fast food itu adalah junk food. Ya itulah perbedaannya junk food dan fast food. Kira-kira begitu presentasi saya minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan.